Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, saya percaya berkat kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sebagaimana kita ada di hari ini dan beri kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus bersabda, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar firman sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 39. Secara khusus saya akan baca ayat 27 dan 28, firman-Nya berkata demikian. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Demikianlah kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita lepas dari kuasa roh jahat. Seringkali ada banyak orang yang terjerat dalam kuasa kegelapan, terjerat dalam kuasa-kuasa roh-roh jahat yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan kisah dalam nats pembacaan kita hari ini bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dari sini kita belajar bahwa supaya kita lepas dari kuasa roh jahat, supaya kita lepas dari ikatan iblis, dari kuasa-kuasa kegelapan, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita contohi berdasarkan nats firman Allah di hari ini. Yang pertama, supaya kita lepas dari kuasa roh-roh jahat atau kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, yang pertama kita harus datang kepada Yesus. Kenapa harus datang kepada Yesus? Karena hanya Yesus yang memiliki kuasa mengusir roh-roh jahat, kuasa mengalahkan kuasa roh jahat, kuasa melepaskan kita dari segala ikatan iblis, dari kuasa-kuasa roh jahat. Dalam ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Karena dia menemui Yesus, walaupun mungkin perjumpaan waktu itu hanya secara kebetulan atau seperti apa, tapi yang pasti bahwa seorang laki-laki yang dirasuki oleh roh jahat itu datang menemui Yesus. Jadi kalau kita mau lepas dari kuasa roh jahat harus datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari segala ikatan apapun juga. Jadi jangan datang kepada orang pintar, jangan datang kepada dukun, jangan datang kepada siapa-siapa. Datanglah kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari kuasa-kuasa roh-roh jahat atau kuasa-kuasa iblis itu. Yang kedua, supaya kita lepas dari kuasa roh jahat, ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Di sini kita melihat bahwa sekalipun dia dikuasai oleh roh jahat, ternyata roh jahat pun tahu siapa Yesus, bahwa Yesus itu Anak Allah yang Maha Tinggi. Karena dia Anak Allah yang Maha Tinggi, maka tidak salah kalau dia yang bisa melepaskan kita dari kuasa roh jahat. Di sini kita melihat tersirat di dalamnya bahwa supaya kita lepas dari kuasa roh jahat, kita harus percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari kuasa roh jahat. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari kuasa-kuasa iblis apapun juga. Karena dia adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi segala kuasa iblis, segala kuasa apapun di dunia ini tunduk kepada Dia. Jadi supaya kita lepas dari kuasa roh jahat, kuasa kegelapan yang mungkin mengikat kita, membelenggu kita,
yang membuat kita tidak berdaya berbuat apa-apa, maka kita harus percaya bahwa Yesus sanggup melepaskan kita dari kuasa roh jahat itu. Saya percaya tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kuasa-kuasa roh jahat itu, kecuali yang bernamanya Yesus Kristus, karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi, sehingga dia punya kuasa untuk memutuskan, mengalahkan, menghancurkan segala tipu muslihat iblis, segala kuasa-kuasa iblis, segala manifestasi-manifestasi bagaimanapun dari iblis. Jadi kita harus percaya, tidak ada yang lain yang bisa melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu. Yang ketiga, setelah kita lepas dari kuasa roh jahat, ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Setelah seseorang itu mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan, Yesus berpesan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Jadi kita punya tanggung jawab setelah kita lepas dari kuasa roh jahat. Kita harus menyaksikan Kristus itu kepada orang lain. Kita harus memberitahukan kepada orang lain akan kuasa Yesus yang dinyatakan dalam diri kita ketika kita lepas dari kuasa jahat itu atau kuasa kegelapan. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai umat yang sudah dilepaskan dari kuasa roh jahat, atau mungkin sudah lama dilepaskan dari kuasa-kuasa roh jahat. Maka mari kita terus menyaksikan Kristus itu. Kita terus mensondingkan, memberitakan Kristus itu kepada orang lain. Karena Kristuslah yang sudah melepaskan kita dari kuasa-kuasa roh jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga kita perlu menyaksikannya kepada orang lain. Supaya orang lain tahu, orang lain percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami lepas dari kuasa roh jahat. Kami harus datang kepada Yesus. Kami percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup melepaskan kami dari kuasa-kuasa roh jahat. Untuk itu kami dituntut untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa iblis apapun yang mungkin menyebabkan sakit atau mungkin yang dikuasai roh jahat. Kami putuskan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.